Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sulfiana dengan NIM 820007, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Baik, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Pak Sandi SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi. Ada 5 submateri yang akan saya paparkan. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan sumber daya manusia, kemudian yang kedua ada manfaat perencanaan sumber daya manusia, kemudian yang ketiga itu ada tantangan sumber daya manusia baik dari segi internal maupun eksternal, kemudian yang keempat itu ada faktor penentu sumber daya manusia, kemudian yang terakhir itu ada tahapan memperoleh kelayakan pekerjaan sumber daya manusia. Baik, langsung saja materi yang pertama itu ada pengertian perencanaan sumber daya manusia. Jadi pengertian perencanaan sumber daya manusia itu adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia atau SDM, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan yang diinginkan sebuah organisasi tersebut. Baik, materi yang kedua itu ada manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisien pendaya gunaan sumber daya manusia. Pada saat tahun berjalan, mungkin sudah terjadi kasakusuk di belakang mengenai kinerja salah satu karyawan perusahaan yang kurang maksimal, dan sebaiknya diganti dengan orang lain saja. Jika Anda sebagai pihak manajer perusahaan, maka jangan abaikan hal ini, karena Anda memang harus mengevaluasi lagi sumber daya manusia yang Anda gunakan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan efektivitas dan efisien pendaya gunaan sumber daya manusia atau SDM, agar SDM atau sumber daya manusia dapat ditempatkan pada jabatan dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, supaya tidak menimbulkan konflik atau penurunan kinerja dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, perusahaan dapat mencapai tujuan yang lebih optimal dan maksimal. Kemudian yang kedua ada meningkatkan penghematan biaya. Nah, biaya di sini merupakan salah satu komponen yang paling penting di dalam perusahaan dan harus diperhatikan dengan betul, karena jika ada yang salah mengenai biaya atau beban ini bisa membuat perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Hal ini juga berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Jadi, ketika hendak berencana merekrut pegawai baru, maka sebaiknya terlebih dahulu dilakukan promosi kenaikan jabatan dan penghentian jabatan pada beberapa posisi supaya tidak terlalu banyak sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini juga membuat penghematan biaya gaji pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada memastikan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Melalui perencanaan sumber daya manusia akan membuat proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya, sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuannya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga diperlukan baik dari pihak manajemen supaya bisa mengenali pegawainya dengan baik. Kemudian yang keempat ada mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Perencanaan sumber daya manusia ini juga akan memberikan sistem informasi yang akurat dan tepat bagi perusahaan, sehingga setiap pegawai yang memiliki masalah atau kekurangan dapat diatasi dengan baik. Begitu pula dengan pegawai yang memiliki kompetensi lebih baik dari yang lain juga bisa diberikan bagian yang lebih baik lagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya ada meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia. Ini juga merupakan salah satu manfaat yang sangat penting dari adanya, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai lebih optimal tanpa adanya miskomunikasi antar divisi. Meskipun terlihat sepele, namun ini kerap kali menjadi masalah di mana ada miskomunikasi antar divisi dalam perusahaan. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini karena dengan
pemerintah berkepentingan dengan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Dengan peningkatan manajemen sumber daya manusia, memungkinkan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan kerja. Kemudian yang ketiga ada yang namanya manajemen. Nah, kalau di dalam manajemen tersebut ada kelompok profesional mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Seorang supervisor yang bagus akan selalu membimbing bawahannya. Selanjutnya itu ada yang namanya karyawan. Rekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya satu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi kebutuhan material, mental, psikologi, sosial, dan intelektual secara memuaskan, sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuai untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada yang namanya customer. Customer di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang menjadi konsumen, baik itu barang maupun jasa yang sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa dalam sebuah perusahaan, tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu tantangan eksternalnya. Yang pertama ada sektor ekonomi. Berbagai tantangan siklus bisnis mempengaruhi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Di dalam berkembangnya waktu, sektor ekonomi terus berkembang. Perkembangan ini selanjutnya memberikan tekanan pada peningkatan upah, penawaran atau benefit yang lebih baik, dan perbaikan kondisi pekerjaan. Kemudian yang kedua itu ada sektor sosial kultur. Kondisi sosial kultur ini di sini merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, geografis, religius, pendidikan, dan faktor-faktor etis lainnya. Kemudian yang ketiga ada sektor internasional. Perusahaan harus berusaha memiliki sumber daya manusia atau SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi atau penurunan serta kenaikan nilai uang. Perusahaan juga diharapkan bisa memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional agar bisa bersaing dengan kompeten dengan sumber daya manusia dari luar negeri. Selanjutnya itu ada sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan, sehingga dalam meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tantangan teknologi tidak sekadar menyangkut pembiayaan, karena bagi manajemen sumber daya manusia hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui perkembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang direkrut. Materi yang keempat itu ada faktor penentu sumber daya manusia. Faktor penentu sumber daya manusia itu ada dua. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan yang baik itu dapat menghasilkan juga sumber daya manusia yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan dalam menghasilkan sumber daya yang berkualitas serta memiliki daya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas di dalam bekerja, sehingga tujuan dari sebuah organisasi pun bisa dengan mudah untuk tercapai. Umumnya negara-negara maju itu memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik. Kemudian yang kedua ada lingkungan.
kualitas dari masing-masing karyawan tentu tidaklah sama. HRD bertugas untuk mengetahui secara pasti jumlah sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada lihat hasil evaluasi. Inilah pentingnya diadakan penilaian karyawan setiap tahunnya. Evaluasi tersebut bisa meliputi tingkat ketangkasan karyawan dalam menyelesaikan masalah, ketepatan waktu mereka saat mengumpulkan deadline, kecepatan menyelesaikan pekerjaan, atau bahkan kepatuhan terhadap atasan. Yang ketiga ada sesuaikan dengan program perusahaan. Jika sumber daya manusia yang ada saat ini masih belum memiliki kualitas yang cukup untuk menjawab kebutuhan perusahaan tersebut, itu artinya Anda memerlukan program pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas karyawan. Kemudian yang keempat ada pahami kondisi pasar tenaga kerja. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang memadai, membuat sumber daya manusia yang tersedia di luar sana sangatlah melimpah. Setelah mengetahui kualitas sumber daya yang ada serta kebutuhan perusahaan di masa mendatang, kini saatnya Anda mulai membuka peluang baru untuk para calon pelamar. Tidak menutup kemungkinan Anda bisa menemukan bibit unggul dari para kandidat tersebut. Jadi tugas seorang HRD harus bisa mengambil kandidat yang benar-benar berkualitas. Dan yang kelima itu ada analisis tren. Dengan memahami kondisi pasar tenaga kerja yang ada saja tidak cukup. Anda juga perlu melihat kecenderungan tren, misalnya bagaimana tren perekrutan sumber daya manusia di tahun depan. Memahami tren perekrutan bisa memaksimalkan Anda dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya ambil kesimpulan. Setelah mempertimbangkan kondisi dan kemungkinan yang akan terjadi di masa akan mendatang, kini kamu bisa memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia